Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai operasi hitung pada bilangan pecahan. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Operasi hitung pada bilangan pecahan. Nah, pada pembelajaran sebelumnya sudah kita uraikan operasi penjumlahan pecahan dan operasi pengurangan pecahan. Maka pada pembelajaran kali ini akan kita lanjutkan operasi hitung bilangan pecahan yang ketiga, yaitu operasi perkalian pecahan. Operasi hitung bilangan pecahan yang ketiga adalah operasi perkalian pecahan. Nah, untuk bagian yang pertama, yaitu bagian yang A, perkalian pecahan biasa. Perhatikan gambar berikut ini. Misalkan terdapat sebuah persegi panjang. Kemudian, persegi panjang ini dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, jika satu bagian dari persegi panjang ini kita arsir, maka satu bagian ini dapat kita nyatakan ke dalam bentuk pecahan 1/2. Nah, selanjutnya, jika 1/3 dari 1/2 bagian ini kita arsir kembali, kemudian kita bandingkan dengan persegi panjang semula, maka akan diperoleh pecahan 1/6 bagian. Nah, berdasarkan ilustrasi ini, maka 1/6 ini didapat dari 1/3 dikali 1/2, yaitu 1 dikali 1/3 dikali 2. Sehingga perkalian pecahan itu dapat diselesaikan dengan mengalihkan pembilang dan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Atau dapat kita rumuskan dengan A per B dikali C per D itu sama dengan A dikali C per B dikali D. Nah, di mana nilai B dan D di sini tidak sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai operasi perkalian bilangan pecahan biasa, maka perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Tentukan hasil perkalian pecahan berikut dalam bentuk yang paling sederhana. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A yaitu 2/3 dikali 1/5. Nah, untuk pecahan 2/3 itu mempunyai pembilang 2 dan penyebut 3. Sedangkan untuk pecahan 1/5 itu mempunyai pembilang 1 dan penyebut 5. Nah, berdasarkan rumusan yang sudah kita dapatkan tadi, maka untuk mengalihkan kedua pecahan ini, tinggal kita kalikan saja pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Maka dapat kita tuliskan dengan 2 dikali 1/3 dikali 5. Nah, hasil dari 2 dikali 1 adalah 2. Dan 3 dikali 5 hasilnya adalah 15, sehingga didapat pecahan 2/15. Jadi hasil dari 2/3 dikali dengan 1/5 adalah 2/15. Nah, berikutnya bagian yang B, yaitu 3/7 dikali dengan 2/11. Nah, untuk pecahan 3/7 itu mempunyai pembilang 3 dan penyebut 7.
Sedangkan untuk pecahan 2/11 itu mempunyai pembilang 2 dan penyebut 11. Maka, berdasarkan uraian yang sudah kita dapatkan tadi, untuk mengalihkan kedua pecahan ini, maka tinggal kita kalikan saja pembilang dengan pembilangnya dan penyebut dengan penyebutnya. Maka dapat kita tuliskan dengan 3 dikali 2 per 7 dikali 11. Nah, hasil dari 3 dikali 2 adalah 6. Sedangkan hasil dari 7 dikali 11 adalah 77. Sehingga didapat pecahan 6/77. Jadi, hasil dari 3/7 dikali dengan 2/11 adalah 6/77. Nah, terakhir bagian yang C, yaitu 1/3 dikali 9/10 dikali 5/6. Nah, untuk pecahan 1/3 itu mempunyai pembilang 1 dan penyebut 3. Kemudian untuk pecahan 9/10 mempunyai pembilang 9 dan penyebut 10. Dan untuk pecahan 5/6 mempunyai pembilang 5 dan penyebut 6. Nah, untuk mengalihkan ketiga pecahan ini, maka tinggal kita kalikan saja pembilang dengan pembilangnya. Dan kita kalikan penyebut dengan penyebutnya. Sehingga dapat dituliskan dengan 1 dikali 9 dikali 5 per 3 dikali 10 dikali 6. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian bilangan-bilangan ini. Nah, untuk pembilangnya yaitu 1 dikali 9 itu hasilnya adalah 9. Kemudian 9 dikali 5 hasilnya adalah 45. Selanjutnya untuk penyebutnya 3 dikali 10 hasilnya adalah 30. Kemudian 30 dikali 6 hasilnya adalah 180. Sehingga didapat pecahan 45/180. Nah, langkah selanjutnya untuk pecahan 45/180 ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan 45. Sehingga didapat pecahan 1/4. Jadi didapat bahwa hasil dari 1/3 dikali 9/10 dikali 5/6 adalah 1/4. Nah, materi selanjutnya yaitu bagian yang B, perkalian pecahan campuran. Nah, jika pada operasi perkalian terdapat pecahan campuran, maka pecahan campuran tersebut harus diubah ke bentuk pecahan biasa. Nah, berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya, cara untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa adalah sebagai berikut. Misalkan diketahui pecahan campurannya adalah A, B per C. Maka pecahan biasanya itu didapat dengan cara C dikali dengan A, kemudian ditambah B per C. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, bagaimana cara melakukan perkalian pada pecahan campuran, maka perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang kedua. Tentukan hasil dari perkalian pecahan berikut dalam bentuk yang paling sederhana. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A, yaitu 1 3/5 dikali dengan 2 1/2. Nah, di sini terdapat dua buah pecahan campuran. Maka, untuk melakukan perkalian dari kedua pecahan campuran ini, terlebih dahulu kita nyatakan pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Nah, untuk pecahan 1 3/5 kita nyatakan ke dalam bentuk pecahan biasa, maka didapat 5 dikali 1 ditambah 3/5. Nah, kemudian dikali dengan untuk pecahan campuran 2 1/2 kita nyatakan ke dalam bentuk pecahan biasa,
maka didapat 2 dikali 2 ditambah 1 per 2. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian dan penjumlahan bilangan ini. Nah, untuk pecahan yang pertama, 5 dikali 1 itu hasilnya adalah 5. Kemudian ditambah dengan 3 hasilnya adalah 8. Sehingga didapat pecahan 8 per 5. Kemudian dikali dengan, untuk pecahan yang kedua, 2 dikali dengan 2 hasilnya adalah 4. Kemudian 4 ditambah 1 hasilnya adalah 5. Sehingga didapat pecahan 5 per 2. Maka diperoleh 8 per 5 dikali dengan 5 per 2. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita kalikan kedua pecahan ini dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilangnya dan penyebut dengan penyebutnya. Maka dapat kita tuliskan 8 dikali 5 per 5 dikali 2. Nah, hasil dari 8 dikali 5 adalah 40. Sedangkan hasil dari 5 dikali 2 adalah 10. Maka didapat pecahan 40 per 10. Nah, pecahan 40 per 10 ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara 40 dibagi dengan 10. Hasilnya adalah 4. Jadi didapat bahwa hasil dari 1 3 per 5 dikali 2 1 per 2 adalah 4. Nah, berikutnya bagian yang B, yaitu 2 per 3 dikali 1 9 per 14. Nah, di sini terdapat dua buah pecahan campuran, yaitu 2 per 3 dan 1 9 per 14. Nah, untuk melakukan perkalian dari dua buah pecahan campuran ini, maka pecahan campuran ini harus kita nyatakan ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, untuk pecahan yang pertama yaitu 2 per 3 akan kita nyatakan menjadi pecahan biasa dengan cara 3 dikali dengan 2, kemudian ditambah dengan 2 per 3. Kemudian dikali dengan pecahan yang kedua yaitu 1 9 per 14, kita nyatakan ke dalam bentuk pecahan biasa dengan cara 14 dikali dengan 1, kemudian ditambah 9 per 14. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian dan penjumlahan bilangan-bilangan ini. Nah, untuk pecahan yang pertama, 3 dikali dengan 2 itu hasilnya adalah 6. Kemudian 6 ditambah 2 hasilnya adalah 8. Sehingga didapat pecahan 8 per 3. Selanjutnya dikali dengan pecahan yang kedua. Nah, 14 dikali dengan 1 itu hasilnya adalah 14. Kemudian 14 ditambah 9 hasilnya adalah 23. Sehingga didapat pecahan 23 per 14. Maka diperoleh 8 per 3 dikali 23 per 14. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita kalikan kedua pecahan ini dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilangnya dan penyebut dengan penyebutnya. Sehingga dapat kita tuliskan dengan 8 dikali 23 per 3 dikali 14. Nah, hasil dari 8 dikali 23 adalah 184. Sedangkan hasil dari 3 dikali 14 adalah 42. Sehingga didapat pecahan 184 per 42. Nah, selanjutnya untuk pecahan 184 per 42 ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan 2. Sehingga didapat pecahan 92 per 21. Nah, selanjutnya untuk pecahan 92 per 21 ini dapat kita rubah kembali menjadi pecahan campuran, yaitu 48 per 21. Jadi, hasil dari 2 per 3
dikali dengan 1 9 per 14 adalah 4 8 per 21. Nah, terakhir bagian yang C yaitu 1 1 per 4 dikali dengan 2 3 per 5. Nah, kedua pecahan ini merupakan pecahan campuran. Maka, untuk mengalihkan pecahan campuran ini, maka kita nyatakan terlebih dahulu kedua pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Nah, untuk pecahan campuran 1 1 per 4, kita nyatakan ke dalam bentuk pecahan biasa dengan cara 4 dikali dengan 1, kemudian ditambah 1 per 4. Selanjutnya dikali dengan, untuk pecahan yang kedua, yaitu 2 3 per 5, kita nyatakan ke dalam bentuk pecahan biasa dengan cara 5 dikali dengan 2 ditambah dengan 3 per 5. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian dan penjumlahan bilangan-bilangan ini. Nah, untuk pecahan yang pertama, 4 dikali dengan 1 hasilnya adalah 4. Kemudian 4 ditambah 1 hasilnya adalah 5. Sehingga didapat pecahan 5 per 4. Kemudian dikali dengan, untuk pecahan kedua, 5 dikali dengan 2 hasilnya adalah 10. Kemudian ditambah dengan 3, hasilnya adalah 13. Sehingga didapat pecahan 13 per 5. Maka diperoleh 5 per 4 dikali 13 per 5. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian pecahan ini. Dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilangnya dan penyebut dengan penyebutnya. Maka dapat kita tuliskan 5 dikali 13 per 4 dikali 5. Nah, hasil dari 5 dikali 13 adalah 65. Sedangkan hasil dari 4 dikali 5 adalah 20. Sehingga didapat pecahan 65 per 20. Nah, langkah selanjutnya untuk pecahan 65 per 20 ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan 5. Sehingga didapat pecahan 13 per 4. Nah, berikutnya, untuk pecahan 13 per 4 ini bisa kita nyatakan kembali dalam bentuk pecahan campuran, yaitu 3 1 per 4. Jadi, didapat bahwa 1 1 per 4 dikali dengan 2 3 per 5 adalah 3 1 per 4. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya materi yang ketiga yaitu bagian yang C, sifat-sifat operasi perkalian pecahan. Nah, sifat-sifat yang berlaku pada operasi perkalian pecahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sifat tertutup. Nah, sebagai contoh adalah sebagai berikut. 2 per 3 dikali dengan 1 per 5 itu hasilnya adalah 2 per 15. Kemudian contoh yang kedua, 2 per 3 dikali dengan 1 9 per 14 hasilnya adalah 4 8 per 21. Nah, dari kedua contoh ini maka terlihat bahwa bilangan pecahan dikali dengan bilangan pecahan akan menghasilkan bilangan pecahan juga. Maka, pada operasi perkalian pecahan itu berlaku sifat tertutup, yaitu untuk setiap A dan B bilangan pecahan, maka A dikali B itu sama dengan C, di mana C juga merupakan bilangan pecahan. Nah, berikutnya sifat yang kedua, yaitu sifat komutatif. Nah, misalkan terdapat bilangan pecahan A dan B. Jika A sama dengan 2 per 5
dan B sama dengan 1/3. Maka untuk A dikali B, yaitu 2/5 dikali 1/3, hasilnya adalah 2/15. Sebaliknya, untuk B dikali A, yaitu 1/3 dikali dengan 2/5, hasilnya juga sama, yaitu 2/15. Nah, berdasarkan tabel ini maka terlihat bahwa A dikali B itu sama dengan B dikali A. Maka, pada operasi perkalian pecahan itu berlaku sifat komutatif, yaitu walaupun tempat bilangannya itu kita tukar, maka akan menghasilkan hasil yang sama. Jadi, untuk setiap A dan B bilangan pecahan, maka berlaku A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, berikutnya sifat yang ketiga, yaitu sifat asosiatif. Misalkan terdapat bilangan pecahan A, B, dan C. Jika A sama dengan 2/3, kemudian B sama dengan 1/2, dan C sama dengan 2/5. Maka untuk A dikali B, yaitu 2/3 dikali 1/2, hasilnya adalah 2/6. Berikutnya, untuk A dikali B, yaitu 2/6, dikali dengan C, yaitu 2/5, hasilnya adalah 4/30. Berikutnya, untuk B dikali C, yaitu 1/2 dikali 2/5, hasilnya adalah 2/10. Selanjutnya, untuk A yaitu 2/3 dikali dengan B dikali C yaitu 2/10, hasilnya adalah 4/30. Nah, perhatikan untuk kolom A dikali B dikali C itu sama dengan A dikali B dikali C, yaitu 4/30. Maka, berdasarkan tabel ini, didapat bahwa pada operasi perkalian pecahan itu berlaku sifat asosiatif, yaitu walaupun tanda kurungnya kita tukar, akan tetapi hasil dari perkaliannya tetap sama. Sehingga untuk setiap A, B, dan C bilangan pecahan, maka berlaku A dikali B dikali dengan C sama dengan A dikali dengan B dikali C. Nah, berikutnya sifat yang keempat, yaitu sifat distributif. Nah, untuk sifat distributif ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sifat distributif terhadap penjumlahan dan sifat distributif terhadap pengurangan. Nah, yang pertama kita bahas adalah sifat distributif terhadap penjumlahan. Misalkan terdapat 3 buah pecahan, yaitu A, B, dan C. Jika A sama dengan 1/2, kemudian B sama dengan 2/3, dan C sama dengan 2/4, maka untuk B ditambah C, yaitu 2/3 ditambah dengan 2/4, hasilnya adalah 7/6. Selanjutnya, untuk A dikali B ditambah C, yaitu 1/2 dikali 7/6, hasilnya adalah 7/12. Nah, selanjutnya untuk A dikali B, yaitu 1/2 dikali 2/3, hasilnya adalah 2/6. Kemudian untuk A dikali C, yaitu 1/2 dikali 2/4, hasilnya adalah 2/8. Nah, terakhir untuk A dikali B, yaitu 2/6, ditambah dengan A dikali C, yaitu 2/8, hasilnya adalah 7/12. Nah, perhatikan bahwa untuk kolom A dikali B ditambah C itu sama dengan A dikali B ditambah
A dikali C, yaitu 7/12. Maka berdasarkan uraian ini, pada operasi perkalian pecahan itu berlaku sifat distributif terhadap penjumlahan. Sehingga untuk setiap A, B, dan C bilangan pecahan, maka berlaku A dikali B ditambah C itu sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Nah, berikutnya sifat distributif terhadap pengurangan. Misalkan terdapat 3 buah bilangan pecahan, yaitu A, B, dan C. Jika A sama dengan 1/2, kemudian B sama dengan 2/3, dan C sama dengan 2/4, maka untuk B dikurang C, yaitu 2/3 dikurang 2/4, hasilnya adalah 1/6. Selanjutnya untuk A dikali B dikurang C, yaitu 1/2 dikali dengan 1/6, hasilnya adalah 1/12. Nah, selanjutnya untuk A dikali B, yaitu 1/2 dikali dengan 2/3, hasilnya adalah 2/6. Selanjutnya untuk A dikali C, yaitu 1/2 dikali 2/4, hasilnya adalah 2/8. Nah, berikutnya A dikali B, yaitu 2/6, dikurang dengan A dikali C, yaitu 2/8, hasilnya adalah 1/12. Nah, perhatikan bahwa untuk kolom A dikali B dikurang C itu sama dengan A dikali B dikurang A dikali C, yaitu 1/12. Maka berdasarkan uraian ini, pada operasi perkalian pecahan itu berlaku sifat distributif terhadap pengurangan, yaitu untuk setiap A, B, dan C bilangan pecahan, maka berlaku A dikali B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Nah, selanjutnya sifat yang kelima, yaitu memiliki invers. Nah, invers dari pecahan A per B adalah B per A. Misalkan terdapat pecahan A. Nah, jika A sama dengan 2/3, maka invers dari A adalah 3/2. Sehingga untuk A dikali negatif A, hasilnya adalah 2/3 dikali 3/2, sama dengan 1. Selanjutnya untuk negatif A dikali A, yaitu 3/2 dikali dengan 2/3, itu hasilnya adalah 1. Nah, berdasarkan tabel ini, maka didapat bahwa pada operasi perkalian pecahan itu memiliki invers, yaitu jika suatu pecahan dikalikan dengan inversnya, maka akan menghasilkan 1. Sehingga untuk setiap A bilangan pecahan, maka berlaku A dikali negatif A sama dengan negatif A dikali A sama dengan 1. Nah, selanjutnya sifat yang keenam, yaitu memiliki unsur identitas. Misalkan terdapat pecahan A. Jika A sama dengan 2/3, maka untuk A dikali 1 itu yaitu 2/3 dikali 1, hasilnya adalah 2/3. Nah, sebaliknya untuk 1 dikali A, yaitu 1 dikali 2/3, hasilnya adalah 2/3. Nah, perhatikan bahwa untuk kolom A dikali 1 itu sama dengan 1 dikali A, yaitu 2/3. Nah, di mana 1 di sini merupakan unsur identitas pada perkalian. Nah, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa pada operasi perkalian pecahan itu memiliki unsur identitas.
Sehingga untuk setiap A bilangan pecahan, maka berlaku A dikali 1 sama dengan 1 dikali A, sama dengan A. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai operasi hitung perkalian bilangan pecahan dan sifat-sifat yang berlaku pada operasi hitung perkalian pecahan. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.